Beberapa tahun belakangan ini, kita tuh sering banget gak sih denger orang bilang komunikasi serba instan kayak media sosial sekarang itu tuh ngebuat relasi manusia semakin tidak bermakna. Chat yang serba cepat, notifikasi nggak ada habisnya, semua kerasa dangkal jadinya. Aku pribadi juga ngalamin konflik batin. Kok kerasa kosong ya? Kerasa meaningless, kayak nggak bener-bener terkoneksi aja gitu antara satu sama lain. Hola, kenalin aku Tarolia Siman DVP dengan NIM 4422210035 dari program studi Public Relations. And I welcome you di video Meaningful Relations, Rediscovering the Do in a Fast-Paced World. To be fair, aku yakin pasti ada teman-teman di sini yang ngerasa hal yang sama kayak aku juga. Dan sebenarnya statement orang-orang yang sering kita dengar kayak di awal itu nganter kita ke satu pertanyaan paling esensial saat ini. Itu apakah manusia masih mengalami yang namanya makna otentik dalam berkomunikasi di era teknologi dan komunikasi instan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, menurut aku ada satu perspektif filsafat yang cocok banget, yaitu Existential Dialogue by Martin Buber. Buber bilang manusia itu dalam kehidupannya punya 3 lapis relasi, yaitu relasi dengan alam, relasi dengan sesama manusia, dan relasi dengan entitas spiritual, atau biasa kita sebut sebagai Tuhan. Nah, dalam konteks relasi dengan sesama manusia ini, Buber ngebagi lagi relasinya ke dalam 2 bagian, yaitu relasi I it dan relasi I do. Buber bilang kalau manusia itu hidup dengan penuh makna atau hidup bermakna dengan memiliki relasi I do. Nah, do ini berasal dari bahasa Jerman yang tulisannya adalah THOU atau THOU, do. Nah, orang Jerman memakai do untuk memanggil pasangan atau teman yang disampaikan secara spontan dan bersahaja. Tidak ada unsur martabat, tidak ada unsur formalitas, just spontan dan bersahaja. Dari sini sebenarnya aku bisa simpulin kalau Buber mau bilang bahwa relasi yang bermakna itu adalah relasi yang tulus dengan orang lain. Tidak ada siasat ataupun niat personal di baliknya. Berkebalikan dengan I do, I it itu sifatnya lebih fungsional dan instrumental. Artinya relasi ini dilakukan atau dibangun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Simpelnya, relasi I it itu berlangsung dengan penuh siasat, dengan strategik, dengan taktik, atau bahkan dengan topeng. Kalau dilihat dari kacamata Existential Dialogue by Martin Buber, sebenarnya dewasa ini kita sering banget ngelihat yang namanya relasi I it, ya enggak sih? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, fenomena ini tuh terjadi karena eskalasi kompleksitas dari persaingan dan kehidupan. Jadi akar masalahnya itu bukan komunikasi instannya, tapi kualitas relasi manusia yang udah terdistorsi. Manusia sekarang ini susah banget relax, engage sama sesama manusia karena mereka fokus untuk survive dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan ini bergantung pada bagaimana mereka objectifying the others, sehingga relasinya menjadi I it. Karena itu, jawaban untuk pertanyaan tadi adalah sulit. Like I said before, the world is getting more and more complex right now. Persaingan yang makin tinggi dan ilmu pengetahuan yang semakin kaya ngebuat kita manusia makin aware sama situasi dan relasi yang kita hadapi, turning us into an observer and evaluator. We try so hard to map things into something ideal instead of actually living it.
manusia susah banget buat benar-benar engage sama sesama manusia, sehingga relasinya menjadi I it instead of I do, karena dunia udah tidak sesederhana itu. Menariknya, Buber sendiri bilang kalau eventually relasi I do akan berubah menjadi relasi I it, which is logical kalau dipikir-pikir ya, karena every human being have their own needs yang bisa aja saling bersinggungan satu sama lain. Nah, tapi manusia itu bisa kok menurut aku balik lagi ke relasi I do dengan 3 kondisi supaya hidup mereka balik lebih bermakna lagi. Apa tuh? Yang pertama, manusia itu harus balik ke titik reseptif mereka. Manusia harus berhenti mengoptimalisasi segala sesuatu. Yang kedua, manusia harus step back. Mereka harus bisa hidup dalam ketidakpastian dan ketidaktahuan. Manusia harus berhenti memandang inkonsistensi dalam relasi, bahkan kehidupan itu sendiri sebagai suatu ancaman, melainkan hal yang normal. Karena manusia adalah makhluk yang dinamis dan belajar, bukan robot statis yang ngikutin sistem paten doang. Yang ketiga, dalam relasi I it yang tidak terhindarkan, manusia harus menyelipkan yang namanya relasi atau sifat relasi I do. Manusia willingly harus nunjukin gesture kecil yang tulus, nggak ngejadiin kita sebagai makhluk yang careless. Misal contohnya, dalam relasi I it dengan atasan kita di pekerjaan, kita bisa nanyain kabar beliau. Bisa juga nanyain udah makan atau belum, nanyain gimana perasaannya saat itu, atau bahkan ngajakin spend waktu bareng-bareng di luar jam kerja. I it dan I do itu nggak bisa dipisahkan. Ibarat kata, I it itu adalah struktur bangunan, meanwhile I do adalah every furniture needed essentially and aesthetically. Tanpa I do nggak punya tempat bernaung, nggak punya struktur. Meanwhile kalau kehidupan cuma ada I it, itu rasanya bakalan kosong, nggak akan memenuhi kebutuhan psikologis manusia. Jadi, apakah manusia masih bisa mengalami makna otentik dalam berkomunikasi? Kayak yang aku bilang tadi, jawabannya sulit, tapi nggak mustahil kok. Dengan menjadi reseptif, relax di dalam kehidupan yang penuh ketidaktahuan dan ketidakpastian, serta menyelipkan gesture tulus dalam relasi I it, bisa menghadirkan kehidupan yang bermakna. Aku pribadi juga sedang berusaha menerapkan 3 hal yang aku bilang tadi nih teman-teman, karena aku belakangan sadarin bahwa aku itu terlalu fokus menciptakan relasi yang ideal instead of benar-benar menjalaninya. Aku sibuk menimbang-nimbang, sibuk berstrategi, sampai-sampai ngerasanya capek sendiri dan nggak konten. Aku sadar bahwa dengan I it, we have house. But when it comes to I do, we have home. So let's slowly step back and be fully alive by putting our guard down a little bit. Untuk benar-benar hadir sebagai manusia untuk manusia.